Nggak kamera belakang aja. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Di sini kita sudah kedatangan sahabat kita yang ada di studio ini. Beliau adalah orang yang sangat hobi sekali mendaki ya. Karena hobi dia mendaki itu seringkali beliau mendaki mendapatkan kejadian-kejadian yang janggal. Kejadian janggal itu seperti apa? Ya mungkin itu janggal bagi kita, mungkin bagi teman-teman tidak janggal, tapi ini sesuatu kejadian yang mistis kalau dibilang ya. Dalam dunia perdukunan ini spiritualisme tinggi. Monggo Mas, masuk. Monggo. Monggo Mas. Monggo Mas. Monggo Mas. Nah, ngambil, maju lagi Mas. Oke, Mas. Namanya siapa ini? Gimana pengalaman mendaki gunung? Loh, oh yang ini ya. Gimana Mas? Coba saya diceritakan gimana perjalanannya pendakian terhoror waktu itu. Jadi ketika itu saya Kamu? Aku aja. Oh, aku Ya aku. nggak formal banget. Saya lebih formal kayaknya. Nah, iya makanya nggak formal banget. Ya, Nggak formal. aku aja. Santai gitu. Santai. Kita ngobrol. You is my friend. Oh, oke. Ya. Lu? Ya baik. Ya baik. Ngapain ya baik? Kamu nggak ngomong sama audien, ngomong sama aku. Oh, Cerita biasa. Tadi aku saya mukadimah aja. Sekarang aku mau ngobrol sama kamu santai ini. ya mungkin apa yang mau ditanyakan? Nggak usah jawab. Langsung aja. Kamu sering daki gunung, udah berapa gunung yang kamu daki? Kalau itu saya belum. Nggak usah saya. Boleh. Banyak itu, sih gitu loh, santai aja. Kalau itu nggak ngitung sih, tapi banyak yang penting. Banyak ya. Ya, sampai tidak terhitung. Bulan ini udah berapa? Bulan ini Februari belum sama sekali teman-teman. Februari. Iya. Januari. Hah? Januari berapa gunung? Januari baru Andong. Satu gunung doang. Ya. Lah, yang foto kamu yang sama Mbak ini di mana itu? Oh, sama Darah. Nah, sama Mbak Dara. Itu bulan apa? Itu Januari. Nah, berarti Januari 2 Ya, gunung. Januari. Andong sama apa? Andong sama Kelut. Kelut? Yoi. Kelut Kediri ya? Iya. Ya Kediri. Ya deket rumahku itu. Kediri. Deket rumahku banget Kelut itu. Kediri. Kamu gak mampir rumahku dulu? Lah kan Anda tidak ada. Oh, saya tidak ada. Tidak ada di rumah. Masa saya ketemu ibu kan nggak enak. Itu ya, hari Minggu ya? Itu pun lokasi juga tidak tahu. Maksudnya? Maksud lokasi rumahmu? Hari Minggu ya? Ya hari Minggu. Pas libur libur tanggal merah. Ya. Oh, pas kamu ke Madiun itu. Pas kamu pulang Madiun. Kamu bilang kamu nyoblos. Hah? Kok nyoblos itu? Kan waktu libur panjang itu enggak nyoblos itu. Enggak. Oh, pulang ke Madiun itu ya. Itu daki. Itu daki. Ya, daki tapi nggak terlalu tinggi sih ya, cuma kayak istilahnya kayak jalan santai biasa. Jalan gitu. santai. Karena kan Gunung Kelut nggak tinggi, nggak terlalu tinggi. Di Kelut, cuma 1000-an. Di Kelut ada hal mistis Kak. Kalau di Kelut nggak ada. Kemarin waktu daki nggak ketemu hal ini sama sekali. Nggak sama sekali. Berarti agak enjoy santai ya. Ya, karena memang gunungnya juga ramah buat pemula. Gunungnya ramah buat pemula. Pemula itu kayak saya gini. Ya, kayak aku ya. Kayak saya juga. Aku pakai kayak aku. Kayak aku ya. Kayak aku. Kamu? Kok kamu? Kamu kan sudah pro bolos. Oh, enggak. Kalau yang menurut kamu yang paling mistis di mana?
Menurutku yang paling mistis selama ini di Sindoro. Sindoro. Iya. Sindoro tuh mana? Magelang. Sindoro itu perbatasan antara Temanggung dan juga Wonosobo. Temanggung dan Wonosobo. Iya. Oh, alah. Berarti kemarin kita lewat dong ya? Yoi. Yoi, men. Iya. Oh, Santai tuh. santai ya, men. Itu kamu diganggunya seperti apa? Jadi seperti ini. Ketika itu saya Gak usah ketika itu saya santai aja. Diganggu beneran gimana? Diganggu kayak gimana bentuknya? ya seperti macam gangguan suara-suara gitu. Suara-suara. Hmm. Burung kali? Hah? Burung kali? Oh enggak, karena aku juga udah ngecek keluar. Ngecek apa? Ngecek keluar. Kan itu posisi dalam tenda. Terus ada suara-suara orang. Padahal ketika Oh, di itu dalam tenda. ketika itu yang mendaki cuma kita bertiga. Tidak ada rombongan lain. Rombongannya sudah turun semuanya. Yang sadar itu suara-suara siapa? Semuanya sadar. Ada suara. Suaranya apa suara? Suara orang bercanda. Enggak. Suara orang langkah kaki orang. Ah, itu singa. Oh, ya bisa jadi. Nah, bisa jadi kan. Tapi ketika aku buka tenda, nggak ada apa-apa. Gak ada singa. Singanya udah pergi. Oh, bisa jadi. Nah, iya, berarti nggak horor dong. Yang horor dong. Itu horor. Enggak ah. Siapa tahu sih tadi ada kemungkinan yang ternyata bisa jadi yang lain kan gitu. Yang nggak masuk akal sekarang. Yang nggak bisa dibuat kemungkinan. eh ya itu kita ngerasa itu bukan langkah kaki hewan ataupun hewan buas di situ. Kakinya ada berapa? Hah? Kakinya ada berapa? Ada banyak. Oh kan, singa ada 4. Singa gerombolan sama anaknya. Ah, sepahamku itu nggak ada singa di Gunung Sindoro itu nggak ada. Ya badak bisa jadi badak. Karena di situ kawasan-kawasan yang dilindungi itu sudah dipisah. Lah ya bisa jadi kan lepas. Nah ya. Ya ada kemungkinan dong. Nggak horor dong. Jangan bikin seolah horor lah. Itu mungkin ya kuda. Oh enggak. Ayam. Enggak. Ayam 5 jalan bareng. Belum selesai. Ya terus. Ini langsung cerita dari awal Pak, intinya aja sih. Yang inti aja lah. Ya pada intinya ketika itu memang salah satu di antara kami itu melakukan kesalahan. Jadi kesalahan apa? Yang perempuan ini lagi men. Terus sedangkan mitosnya di gunung perempuan men itu tidak boleh naik. Kenapa emang? Karena makhluk halus itu suka darah mereka. Ya kasih aja. Nah itu gimana ngasihnya? Pasti kan udah takut duluan. Dan yang namanya orang men itu moodnya berubah kapanpun. Berubah kapanpun dan dimana Dan pun. nggak bisa ditebak ya. Dan nggak bisa ditebak. Bisa jadi dia awalnya semangat, terus tahu-tahu tiba-tiba minta turun dan sebagainya. Padahal kalau misalkan minta turunnya besoknya kan aman, karena udah pagi. Ketika mintanya malam itu gimana? Nah, itu yang membingungkan. Itu minta turun teman kamu? Enggak. Itu Terus emang main naik gunung kesalahan ya berarti? enggak, mitos. Mitos aja, berarti bukan kesalahan. Iya, mitos. Enggak, Apa enggak, hubungannya? belum. Oh iya. Nah, terus yang temanku lagi yang cowok itu dia bawa semacam benda yang mana itu bisa dikatakan jimat lah. Oh, benda pusaka. Nah, yang mana itu sangat membahayakan kita semuanya, gak cuma dia saja, tapi kita semua yang Kenapa kita semua? karena penunggu gunung kan tidak suka. Kan dia aja sendiri berarti, enggak semuanya. Nah, tapi yang kena teror kita semua. Emang alasan nerornya itu? Iya. Iya? Tahu dari mana? Hah? Ya dia cerita. Oh, dia cerita gimana? Ya ini kayaknya aku gara-gara bawa ini deh. Itu apaan? Ya kayak semacam batu terus dibungkus kain gitu doang. Batu apa? Nggak tahu, katanya dari neneknya. Oh, batu. Jadi memang dari kecil memang dia udah dikasih itu batu terus dijadikan kalung. Setiap hari dipakai. Ya. Kenapa diganggunya pas itu aja? Hah? Kenapa diganggunya pas itu aja? Enggak, sebenarnya diganggu terus.
Oh, tiap hari. Cuman dia udah biasa. Nah ketika di gunung itu malah tambah parah. Terus bertiga itu laki-laki semua. Enggak, Oh, laki-laki 2, cewek 1. ya. Nah, itu nggak boleh, itu kesalahan terbesar mah di situ kayaknya. Kenapa tuh? Eh, takutnya ada fitnah timbul. 2 laki-laki 1 wanita itu. Ya. Nah, itu kesalahannya itu. Kalau laki-laki dan perempuan itu kesalahan. Ya, kalau dua laki-laki kok. Ya maksimal laki sendiri, perempuan sendiri. Gitu dong. Oh gitu, ya kan malah kayak Kayak oh ya, tuh. Terus gimana? Selain langkah kaki apa yang kamu rasakan? dan pada malam itu teman saya hampir kesurupan Di ketika camp. bertiga itu. Enggak, teman saya yang cowok hampir kesurupan. Tapi alhamdulillah karena saya selalu baca doa-doa, khususnya doa ayat kursi, ya alhamdulillah nggak jadi. Oh, kamu bacain terus gitu. Ya, Lantang atau dalam hati? lantang. Gimana kerasnya coba suaranya? Ya, ya kayak ngomong kayak gini. Kayak ngomong kayak gini. Hmm. Temen kamu reaksinya gimana? Dia kayak linglung, Linglung. terus dan saya sarankan aku sarankan buat istirahat, langsung tidur aja, biar nggak kerasukan. Yang penting jangan sampai pikiran tuh kosong. Itu malah Itu yang cewek apa yang cowok? Cowok. Yang cewek gimana? Nah yang cewek karena dia nggak tahu kayak ada yang manggil nama dia Terus buat keluar dari tenda. Padahal itu masih malam dan dia diganggunya dengan kebelet pipis. kok berat pipis kok diganggu? Enggak, bentar. Oh ya, bentar. Kebelet pipis termasuk gangguan ternyata. Terus nah karena dia kayak terpengaruh gitu, ada suara yang manggil nama dia. Karena kan jarang banget di gunung tahu nama dia, kan jarang banget. Nah dia karena dia penasaran, entah itu posisinya yang denger panggilannya banyak orang. enggak, dia doang. Oh, dia doang. Akhirnya dia bilang ke kita, aku mau pipis dulu, keluar. Seriusan mau keluar? Setelah kita dengar suara-suara tadi kan mau keluar gitu. Iya, kan udah kebelet ya. Alasan dia kayak gitu. Cuman ketika itu kita nggak tahu kalau dia lagi ada yang manggil nama dia. Dia ceritanya setelah turun gunung. Nah akhirnya yaudah nggak apa-apa, sana keluar. Dan nggak tahu apa yang terjadi. Tahu-tahu setelah dia kencing ya nggak jauh dari tenda lah, tahu-tahu dia lari masuk ketakutan. Terus cerita apa? Nggak cerita apa-apa, langsung tidur. Karena reaksi kalian? Karena pantangannya ketika di gunung itu jangan menceritakan hal mistis. Oh, Nanti gitu. satu rombongan panik semua, kaget semua pasti. Oh gitu. Pasti akan sugestinya pasti buruk semua. Aduh, itu temanku. Terus turun terus pagi, udah pagi tiba-tiba tidur, tiba-tiba pagi gitu ya? Enggak. Oh, enggak. Ketika tidur, wah, tahu-tahu tuh angin kenceng banget. Wah, kayak itu. Tapi angin kenceng gangguan? Hah? Angin kenceng tuh gangguan? Iya, menurut kami gangguan. Karena sebelumnya cuaca sangat cerah sekali. Tidak ada badai, tidak ada hujan. Karena itu pas kemarau. Ini hujan ya? Ya ini hujan. Terus tahu kita ngerasa dingin banget gitu ya, itu langsung ketika itu langsung Dingin. Dingin tuh gangguan berarti? Iya. Oh ya? Iya. Terus menurut siapa? terus. Nah terus tiba pagi? enggak. Itu angin berhembus kencang itu cuma berapa menit gitu, tapi setelah itu langsung hilang. Nah, Anget. padahal kan logikanya kalau misalkan itu badai, otomatis kan lama. Oh gitu. Nggak mungkin cuma 1 menit. Oh itu 1 menit doang? Iya. Kamu ngitung 1 menit? 1 menit. Perkiraan. Ya. Pokoknya nggak lebih dari 2 menit lah. Nah terus setelah itu yaudah kita nggak ada pikiran aneh-aneh. Udah Bismillah ya, cuma
badai bentar lewat gitu. Udah akhirnya kita lanjut tidur karena posisi udah ketakutan semuanya. Tidur. Dan di situ emang karena kita doang yang naik, jadi ya kita takut banget ketika itu. Udah akhirnya kita langsung lanjut tidur. Nah pas ketika tidur nggak tahu tiba-tiba Pagi. nggak temanku cewek bangun katanya mimpi buruk. Dia di mimpinya itu diajak main sama pohon di samping tenda kita. Jadi kayak ya tadi katanya ada yang manggil-manggil terus ajak main. Mimpi tapi itu. Ya tapi mimpi. Terus habis itu langsung kita kan kebangun semua kan pas dia teriak jangan gitu kan, dia teriak jangan, nggak tahu dia mimpi apa. Jam berapa kira-kira? Nggak lihat jam, ya pokoknya jam 12-an ke atas. Oh berarti belum pagi ya? Belum ya udah dini hari lah hitungannya. Setelah itu Terus karena kita bangun ada apa sorry aku mimpi buruk. Ya udah tenang dulu, minum dulu, kita ngangetin badan dulu, bikin teh hangat lagi. Nah, terus habis itu udah selesai kita udah main tenang, tidur lagi. Dan ketika itu di sekitar tenda itu ada bayangan orang, jelas orang itu orang, bukan hewan. Itu berdiri kok. tendanya dibuka? Hah? Enggak. Oh bayangan masuk. Bayangan dari dalam. Kita ngelihat dari dalam. Itu ada orang ngelilingi tenda. Jalan kaki. Iya, muter. Ada suara kakinya? Enggak ada. Terus kalian rasakan apa? Cuma muter-muter doang. Kalian ngapain? Ya kita cuma ngeliatin aja. Enggak, siapa enggak. Cuma diem. Ya, karena kita tahu itu pasti bukan orang. Oh gitu. Karena lah kita mendaki sendiri kok. Rombongan kita siapa tahu ada yang nyusul dari bawah? Enggak. Tahu karena ketika itu kecuali memang harus ada yang dievakuasi cedera dan sebagainya, itu pasti ada yang naik ke atas. Nah kecuali kalau trek malam, ketika itu di Sindoro tuh nggak boleh. Jadi lah ada orang turun kali? Hah? Ada orang turun? Nggak ada. Itu udah tahu dari mana nggak ada? Itu batas akhir camp. Turun dari mana coba orang? Ketika kita nyampe area camp itu udah nggak ada orang. Terus kalau ada orang turun, logikanya turun dari mana orangnya? Itu di pos berapa sih? Hah? Di area camp, di area camp. Pos berapa area camp? Nggak ada area camp, nggak ada posnya. Di atasnya sebelum puncak. Di atasnya pos 3. Sebelum puncak pas. Kita nyebutnya Sunrise Camp. Sunrise Camp Cameroon. Enggak. Ya Sunrise Camp aja. Terus pas paginya bangun tidur, kira-kira banyak ternyata yang lagi di sana? Nggak ada. Pagi-pagi? Nggak ada di puncak? Orang sama sekali. Oh di puncak banyak, kan ketemu dari semua jalur kan ketemu. Ah itu orang-orang dari puncak tadi. Ngapain orang dari puncak? Jalan-jalan malam. Enggak masuk akal sama sekali. Oh tidak masuk akal. Tidak masuk. Jadi yang nggak masuk akal itu gangguan. Ya. Semua yang tidak masuk akal. Ya. Walaupun tidak masuk akal yang tidak kamu ketahui pun. Gangguan. Contoh yang tidak gitu tadi? Ada batako kan gede, jatuh dari atas. Itu berarti gangguan. Iya. Tidak masuk akal. Iya, tidak masuk akal. Siapa tahu dulu ada orang naruh batako. Lu kok enggak? Gitu. Kan enggak tahu. Kita enggak masuk akal. Dia menurut kita tuh, kita enggak masuk akal. Lah, dulu waktu bangun rumah ini siapa tahu batako ketinggalan di atas terus waktu. Nah, ini kan rumah beda, itu di gunung, men. Mana ada batako? Oh, enggak, aku ngomongin di rumah. Kalau rumah jatuh kan itu enggak masuk akal kan? Masuk. Kenapa masuk akal? Kan kita nggak tahu tadi karena kita ketidaktahuan kita, sehingga kita menganggap itu tidak masuk akal. Ya. Siapa tahu ketidaktahuan kamu itu tentang ternyata ada orang yang camp di bawah mupas, ada orang yang naik, kan nggak tahu, kan nggak bisa dipastikan secara terukur dan detail kan. Ya. Hanya memastikan mengira-ngira kan, semua itu perkiraan-perkiraan kan. Ya. Nah, tapi itu semua aneh sekali. Nah tapi kan kenapa aneh? Ya nggak masuk akal itu disebut aneh memang. Kenapa aneh? Karena kita tidak mengetahui yang sebenarnya terjadi, hanya mengira-ngira, dan perkiraan itu berangkat dari sebuah hipotesa yang mistis tadi. Jadi semua disangkut pautkan. Bisa jadi kan? Iya. Bisa jadi nggak? Ya. Okay. Nah, tapi bisa jadi juga itu ya mistis. Ya. Tapi pada akhirnya salah satu temanku ini yang cowok itu memberanikan diri buat ngecek.
Cuma Cek. tapi cuma ngintip doang. Setelah ada orang yang mengelilingi tenda, bayangan orang mengelilingi tenda, itu di akhirnya ngintip. Ngintip gimana? Ya ngintip dari tenda. Terus apa yang dilihat? Dan dia nggak ngeliat apa-apa. Tapi bayangannya masih ada. Enggak, udah hilang. Pasti intip bayangan hilang. Iya. Oh, udah pergi berarti orang. Oh iya, Sudah agak jauh ke atas. iya. Tapi nggak masuk akal. Enggak, itu sekitar tenda gelap nggak? Hah? Tenda gelap. Iya, iya no. Lap. Iya. Nggak ada lampu sama sekali. Iya kan cuma lampu tenda doang. Tapi kalau misalkan logikanya ada orang lewat atau ada orang yang mau masuk tenda kan kelihatan bayangannya. Lampunya di dalam tenda. Iya, Berarti nggak bisa ada bayangan dari luar. nggak bisa. Bayangan itu Bayangan dari muncul luar. ketika cahaya ditutupi. Cahaya ditutupi. Paham maksudku nggak? Bayangan itu ketika ada cahaya di belakangmu yang menutupimu, sehingga muncullah bayangan selanjutnya. Kalau di luar itu gelap banget, harusnya dia nggak mau memunculkan bayangan. Yang memunculkan bayangan seharusnya yang ada di dalam. Paham nggak? Oh, ketika itu Oh, ada lagi. di depan tenda tuh ada kayak ya lesehan gitulah. Itu ada lampunya kecil. Oh, berarti Itu nggak gelap. dihidupin terus. Berarti nggak gelap. Ya, Di luar nggak gelap. ya, Ada ya, lampu. karena ada lampu itu kecil Yang tuh. menerangi. Ya, Oh, begitu dong. Ini alasan apa cari-cari apa bang? Begitu. iya memang bener gitu. Aku baru ingat. Berarti itu orang yang lewat tadi. Nah, tetap nggak masuk akal itu. Kalau itu orang minimal tuh nyapa. Lah kalau siapa ini? ya kalau nggak nyapa ya memang nggak Ya, masuk enggak, akal. enggak masuk akal. Pendaki itu Berarti harus wajib enggak, mesti nyapa. enggak. Oh, Umumnya seperti itu. umumnya kalau Iya. yang daki ini nggak umum nggak boleh. Ya, enggak tahu. Pokoknya itu enggak masuk akal. Oke, kita sudahi dulu podcastnya karena sudah maghrib. Baiklah, ini adalah part 1 bersama Mupit Mahyudin. Thank you Mupit Mahyudin. Kembali lagi bersama saya, host terganteng terkece kali ini akan melaksanakan sholat maghrib dahulu. Oke, men? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Ini Oh iya.